apa yang harus dilihat, semuanya akan melihat apa yang harus didengar. Semuanya akan mendengar, tak akan ada satupun yang terlewat. Haleluya. Berat Tuhan, berat hatiku rasanya menyampaikannya Tuhan. Sakit Tuhan, sakit, sangat sakit. Itulah hatiku yang begitu sakit, anakku. Sakit sekali Tuhan, sakit Tuhan. Oh Tuhan, sangat sakit. Hatiku hancur Tuhan. Takut aku Tuhan menyampaikannya. Itu sangat mengerikan. Mengerikan Bapa. Sakit Tuhan, sakit. Hatiku hancur Tuhan, hatiku hancur mendengar itu Tuhan. Takuna sikik karena mau tahu ibadah nama Tuhan. Akan banyak kematian yang akan terjadi di dunia ini. Akan banyak yang mati, akan banyak yang binasa. Cawan murkaku sudah segera ditumpahkan anakku. Cawan murkaku sudah segera ditumpahkan anakku. Aku sebenarnya tidak ingin mencurahkan itu, tetapi harus sudah saatnya cawan murka itu sudah akan segera ditumpahkan. Banyak yang akan binasa. Oh Tuhan, hatiku tidak sanggup mengatakannya, tidak sanggup Bapa, aku tidak kuat. Oh Tuhan, hancuran dunia yang begitu besar akan terjadi anakku. Cawan murka Allah akan ditumpahkan atas dunia ini. Waktu sudah sangat siap. Banyak yang binasa anakku, sangat banyak yang binasa. Bahkan anak-anak kecil itu pun sekalian semua juga akan binasa. Hancurnya hatiku, anakku binasa. Aku tidak pernah memandang agama apapun. Aku mengasihi semua manusia sebab mereka ciptaanku. Aku tidak pernah memandang agama apapun, tapi mereka tidak mau percaya kepadaku. Kegelapan dunia yang begitu besar terjadi. Hancuran yang besar akan terjadi. Sangat mengerikan. Semuanya terjadi sebelum aku datang. Hancur anakku, hancur. Banyak yang akan binasa, banyak. Aku tidak sanggup. Betapa hancurnya hatiku. Mereka dibinasakan. Mereka dihancurkan anakku. Mereka dihancurkan. Mereka tidak mau menerimanya sebab mereka tidak percaya akan kuasaku. Mereka tidak percaya aku bisa memakai siapapun yang ku mau. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka munafik. Mereka mementingkan hidup mereka sendiri. Mereka tidak mau menegur orang yang bersalah dan berdosa. Mereka terus saja membiarkan anak-anakku jatuh. Mereka tidak peduli. Mereka mereka binasa, tidak peduli. Mereka tidak peduli kepada keadaan anak-anakku. Mereka menyeret anak-anakku ke dalam gelombang kebinasaan. Mereka menyeret anak-anakku untuk mengalami kehancuran. Mereka jauh daripadaku. Mereka tidak sungguh-sungguh.
mereka mencari harta duniawi. Mereka hanya menginginkan harta duniawi. Bukan aku yang mereka inginkan. Mereka membawa banyak anak-anakku terseret, terjerumus di dalam dosa, dan terbiasa dengan dosa-dosa yang mereka lakukan tanpa mereka mau menegurnya. Itu adalah tanggung jawab mereka, tetapi mereka tidak bertanggung jawab atas jemaat-jemaatnya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang hancur dan binasa karena perbuatan mereka. Mereka telah kuberikan kepercayaan untuk memimpin setiap gereja, setiap jemaat. Tetapi akan banyak pendeta-pendeta besar itu hancur binasa karena mereka tidak bersungguh-sungguh di hadapanku. Mereka hanya mencari harta duniawi, kesenangan pribadi, mencari hartanya sendiri, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi kepada anak-anakku yang akan mengalami kebinasaan. Aku banyak menyampaikan kabar kedatanganku kepada orang-orang biasa sebab mereka mau bersaksi demi namaku. Hamba-hamba Tuhan itu tidak pernah mau bersaksi tentang kedatanganku sebab mereka menolak menyampaikannya. Mereka lebih mementingkan apa yang harus mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan saja. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri dan tidak peduli kepada yang lain. Sehingga aku memakai anak-anakku yang lain untuk menyampaikan kabar kedatanganku. Sebab waktunya sudah tiba, anakku, tidak lama lagi aku datang. Tidak pernah henti-henti bosannya aku menyampaikan tidak lama lagi aku datang. Meskipun manusia semakin hari semakin bejat, semakin hidup di dalam dosa, tapi aku tidak pernah henti-hentinya menyampaikan kedatanganku. Meskipun mereka berkata yang buruk, menyampaikan segala hal yang buruk dan menguji aku, bertanya-tanya selalu kapan Tuhan datang, kapan Tuhan datang. Dari dulu Tuhan berkata seperti itu. Mereka mengolok-olok aku, padahal aku memberi kesempatan bagi mereka agar bertobat. Tetapi mereka menyepelekan setiap firmanku, setiap perkataanku, setiap pesanku. Mereka tidak tahu tentang firmanku, sehingga mereka menghina dan mengolok-olok aku. Akan terjadi kesengsaraan yang besar, akan terjadi kelaparan yang besar, akan terjadi bencana yang besar. Sebab cawan murkaku sudah segera ditumpahkan. Kalian akan melihat tanda-tandanya. Bacalah firmanku itu. Kalian tahu tentang kitab Wahyu, cawan murka Allah. Itulah yang akan menimpa dunia ini. Akan banyak yang binasa. Semua harus digenapi sebelum kedatanganku. Akan kekacauan yang besar terjadi atas dunia ini, atas seluruh dunia ini. Hanya anak-anak yang ada dalam perlindunganku saja yang bertahan pada saat itu. Tidak semua akan mati dan binasa. Semua yang akan ditentukan mati akan mati. Semua yang ditentukan akan hidup akan hidup. Semua yang akan masuk dalam masa antikris akan masuk. Semuanya telah ditentukan, sebab mereka sendiri yang menolak aku. Semua telah terjadi, hanya menunggu penggenapannya saja. Semua itu telah terjadi, aku sudah melihatnya. Aku sudah melihatnya dan itu sudah terjadi, anakku. Tinggal penggenapannya saja. Semua akan melihat apa yang harus mereka lihat, dan mereka akan menyesali segala apa yang mereka perbuat di hadapanku, sebab sudah terlambat. Sudah terlambat bagi mereka yang tidak bersungguh-sungguh di hadapanku, sebab mereka tidak pernah mencariku dan bersungguh-sungguh di hadapanku. Mereka yang akan mati binasa adalah mereka yang jauh daripadaku, sebab umur mereka hanya sampai pada saat itu. Akan ada yang banyak meninggal, akan ada yang banyak yang binasa, sebab mereka ada dalam kuasa maut. Aku tidak berkuasa atas kehidupan mereka, sebab mereka bukan anak-anakku. Aku tidak mengenal mereka sehingga maut berkuasa atas mereka. Tetapi tidak semua manusia di bumi ini akan mati, tidak. Hanya sebagian saja, hanya sedikit, tidak begitu banyak. Tapi akan terjadi kekacauan yang begitu besar atas dunia ini. Akan terjadi hal-hal yang buruk, lebih buruk daripada sebelumnya. Virus sebelumnya itu hanya permulaan saja. Akan terjadi penyakit yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Tapi kalian jangan takut. Asalkan kalian tekun di dalamku, asalkan kalian bersungguh-sungguh di hadapanku. Malapetaka itu tidak akan menimpa kalian. Tetapi apabila kalian jauh dan malas mencariku, malas membaca firmanku, malas memohon perlindunganku,
malas bersekutu denganku. Aku tidak akan menjamin hidup kalian, sebab kalian jauh daripada naunganku. Kalian harus mencari wajahku selalu, mencari hadiratku, menyembahku dan bersekutu denganku. Dan aku akan memagari kalian dengan perisai tembok. Aku akan menjaga kalian, menuntun kalian, menyelamatkan kalian, agar kalian tidak mengalami masa yang berat dan sukar itu. Kalian harus membantu, menolong satu sama lain, menolong mereka yang kesusahan, menolong mereka yang menderita, menolong mereka yang perlu bantuan. Aku memberkati kalian, aku memberkati keluarga kalian. Jadilah saluran berkatku bagi orang lain. Jangan kalian pikirkan hidup kalian sendiri. Pedulilah kepada orang lain. Pedulilah kepada orang yang membutuhkan. Pedulilah kepada mereka yang susah. Aku memberkati kalian sehingga kalian harus memberkati orang lain juga, agar berkatku terus mengalir kepada kalian dan kalian menyalurkannya juga kepada yang lain. Sebab di hari-hari terakhir ini kasih akan semakin dingin. Orang semakin tidak peduli akan satu sama lain dan mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak bersungguh-sungguh di hadapanku dan mencari kepentingan diri sendiri, memuaskan nafsu mereka, memuaskan kedagingan mereka. Mereka tidak peduli akan tetangganya sendiri. Mereka tidak peduli akan orang lain yang kesusahan, yang kelaparan, yang membutuhkan makan. Mereka tidak peduli. Kasih itu semakin dingin, sangat dingin anakku. Firmanku akan segera diangkat tidak lama lagi. Dan tidak ada kuasa di dalam firmanku itu. Firmanku itu akan naik bersamaku, sebab aku adalah firman. Roh Kudusku ada di dunia ini bersama dengan kalian. Tetapi saat tiba waktunya firman itu diangkat, Roh Kudusku sudah tidak ada di dunia ini, tidak ada pada kalian lagi. Aku harus mengangkatnya sebab waktunya telah tiba. Firman itu akan segera redup, cahayanya semakin redup, dan setiap perkataanku tidak ada lagi kuasanya. Percuma mereka mencari firmanku saat itu terjadi, sebab sudah terlambat dan tidak ada gunanya bagi mereka. Sebab mereka menuju kebinasaan, menuju masa yang sukar. Firman itu akan selesai anakku. Firman yang kutulis dari awal hingga saat ini, itu akan selesai dan berakhir semuanya. Kami semua yang ada di sorga bersuka cita menyambut kedatangan kalian. Kami semua di sorga menyambut kedatangan kalian untuk masuk bersama-sama kami di dalam kerajaan sorga. Sudah waktunya anakku. Kami menantikan semuanya ini. Kami menantikan semuanya datang, berkumpul bersama-sama denganku di dalam kerajaan surgaku. Surga yang kuciptakan dari awal untuk anak-anakku yang kuciptakan serupa dengan gambaranku. Mereka akan bersama denganku sampai selama-lamanya. Tidak ada kesedihan, tidak ada kekecewaan, tidak ada amarah, tidak ada kebencian, tidak ada dosa, tidak ada yang memisahkan kita lagi anak-anakku. Anak-anakku yang kukasihi, aku mengasihi kalian dan ingin menjemput kalian semuanya untuk masuk di dalam kerajaan surgaku. Semua telah siap sedia. Kami telah menyiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan anak-anak manusia itu. Semuanya akan diangkat dalam sekejap mata. Mereka akan bersamaku di dalam kerajaan surgaku, memerintah bersama-sama dengan aku. Hatiku hancur melihat mereka yang menyasar. Hatiku hancur, sangat hancur melihat mereka hancur binasa. Aku tidak bisa menolong mereka. Aku tidak bisa. Itu pilihan mereka. Aku tidak bisa. Mereka akan hancur binasa. Hatiku hancur. Hatiku hancur. Sakit, sangat sakit. Aku menciptakan mereka dengan penuh cinta kasih, tapi mereka memilih
Tidak pernah sekalipun aku tidak peduli kepada manusia, Tuhan. Aku memperhatikan semuanya. Aku memperhatikan semuanya tanpa terkecuali. Bahkan di luarku pun aku perhatikan mereka. Tetapi hanya sedikit yang sungguh-sungguh dan mau datang percaya kepadaku. Mereka dibutakan, mereka disesatkan, mereka lebih memilih kedagingan mereka daripada percaya kepada firman-Ku, Injil firman kebenaran-Ku. Akulah Yesus Tuhan, akulah Allah yang harus disembah, tetapi mereka menyembah Allah-Allah lain. Dari zaman dahulu sampai sekarang semuanya juga sama. Semua sama. Tidak ada yang berubah. Mereka tidak berubah. Dari keturunan demi keturunan yang lain juga tidak ada yang berubah. Nenek moyang mereka sama. Zaman sekarang juga sama seperti zaman dulu. Tidak ada bedanya. Mereka tidak mau percaya. Bahkan saat aku ada di dunia ini, mereka juga tidak percaya. Anak-anakku yang telah bersaksi demi namaku pun juga mereka tidak percaya. Mereka mau melakukan seturut hati mereka dan mengatur segalanya seturut apa yang mereka mau. Akulah Tuhan. Mengapa mereka mau mengatur-ngatur aku? Akulah Tuhan. Mengapa mereka mau mengendalikan aku? Siapa mereka? Mereka itu hanya manusia. Tetapi mereka menyuruh-nyuruh aku melakukan seperti yang mereka mau. Tidak bisa. Tidak bisa. Akulah Tuhan yang harus dihormati. Tapi mereka tidak punya hormat sedikit pun kepadaku. Tidak. Aku begitu mengasihi manusia. Anak-anakku. Mereka anak-anakku. Aku hanyalah seorang bapa. Seperti seorang bapa bagi mereka. Tapi apakah mereka pernah peduli akan hatiku dan perasaanku? Selama ini tidak pernah. Mereka menganggap aku tidak ada. Mereka tidak menganggap kehadiranku. Mereka tahu Tuhan, tetapi mereka tidak menganggap Tuhan itu ada. Tidak pernah. Tidak pernah mereka menganggapku ada. Mereka menyembah aku, tetapi mereka tidak menganggap aku ini ada dan berkuasa. Mereka menganggap aku ini Tuhan yang bisu, Tuhan yang buta, Tuhan yang tidak bisa berbicara, Tuhan yang tidak berkuasa. Mereka tidak pernah menganggapku ada. Aku telah datang. Aku telah datang ke dunia ini. Aku telah mencoba berbagai cara menolong mereka agar mereka tidak binasa, tetapi semuanya sia-sia. Dunia ini harus dihancurkan. Dunia ini sudah waktunya. Sudah saatnya, tiba saatnya masa dunia ini. Semua telah ditetapkan. Tidak akan ada lagi kesempatan bagi mereka yang tertinggal. Aku menyerahkan semuanya kepada pilihan mereka masing-masing. Mereka menentukan apa yang mereka mau. Aku tidak pernah memaksa siapapun untuk datang kepadaku. Tapi aku sangat sedih dan kecewa akan apa yang mereka perbuat di hadapanku. Mereka menolak keselamatanku. Padahal apa yang kusuruh kepada mereka hanya untuk bertobat dan bersungguh-sungguh. Begitu sulitkah manusia ini meninggalkan kedagingannya? Begitu sulitkah manusia ini meninggalkan dosanya? Apakah begitu berat firmanku? Apakah begitu berat perintahku? Aku telah turun ke dunia membebaskan hukum Taurat itu. Takkan ada yang bisa sanggup melakukan semua hukum Taurat itu sehingga aku datang. Dengan kasih anugerahku sajalah kalian memperoleh keselamatan, bukan karena perbuatan kalian. Kalian tidak akan pernah sanggup, sebab kalian manusia yang berdosa. Tidak akan pernah sanggup kalian menolong diri kalian sendiri, itu tidak akan pernah sanggup. Sehingga aku mengorbankan diriku untuk menolong kalian, menjadi jembatan bagi kalian untuk bisa masuk dalam rumahku. Sebab aku kudus, aku mulia.
karena kasih anugerahku sajalah kalian memperoleh keselamatan, tetapi kalian terus saja berbuat dosa di hadapanku. Apa susahnya kalian menuruti firmanku dan melakukan apa yang kuperintahkan? Apakah itu begitu sulit? Sangat sulitkah bagi kalian melepaskan hal-hal duniawi yang sia-sia ini? Sangat sulitkah? Sudah tiba saatnya anakku, jangan kalian hidup di dalam kedagingan. Jangan sampai aku datang seperti pencuri jika kalian tidak percaya dan tidak bersungguh-sungguh di hadapanku dan menganggap aku pencuri pada saat aku datang. Tapi anakku, anak-anak terangku akan tahu kedatanganku, dan mereka tidak akan terkejut sebab mereka akan tahu kedatanganku sebab mereka telah mempersiapkan diri mereka dan mereka tidak binasa. Tetapi mereka yang tertinggal itu akan menganggap aku seperti pencuri yang datang tiba-tiba tanpa memberitahukan kepada kalian, tanpa memberitahukan kepada mereka. Mereka itu bodoh, mereka itu bebal. Mereka sudah mendengar kedatanganku tetapi tidak mau bersungguh-sungguh, tidak mau bertobat. Mereka tetap terus menyalahkan aku karena aku tidak memberitahukan ke mereka. Mereka terus menyalahkan apa saja kepadaku. Mereka tidak mau percaya akan setiap pesan-pesanku untuk mempersiapkan diri mereka. Mereka telah disesatkan, mereka telah dibutakan. Ketiba saatnya masa yang sukar itu tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Aku memberkati persekutuan doa kalian pada malam hari ini. Aku memberkati kalian semuanya pada saat ini. Bersungguh-sungguhlah di hadapanku mulai saat ini sampai aku datang. Bacalah firmanku. Sebab firman itu tidak lama lagi akan terangkat. Dan tidak ada gunanya bagi mereka yang akan membaca firmanku itu sebab sudah tidak ada kuasanya. Firman itu akan selesai. Jangan jemu-jemu membaca firmanku untuk menuntun jalan kalian. Roh kalian butuh firman kebenaranku sebagai makanan rohani kalian, untuk mereka mampu berjalan di dalam roh dan kebenaran. Firmanku itu adalah terang dan pelita bagi jalan kaki kalian. Jangan kalian ragu dan bimbang, sebab akan tiba saatnya setiap perkataanku itu digenapi dan mereka akan melihatnya dan menyesali apa yang telah mereka lakukan karena sudah terlambat. Sebab pintu itu sudah akan ditutup. Tidak lama lagi semua akan melihatnya. Aku memberkati kalian semuanya sampai masa akhir zaman. Urapan daripada Allah Rohul Kudus senantiasa menyertai kehidupan kalian mulai saat ini sampai aku datang. Jangan kalian takut dan gentar menyampaikan apa yang harus kalian sampaikan. Aku berjalan di hadapan kalian. Aku yang menyertai kalian. Aku yang membentengi kalian. Aku memampukan kalian. Sebab kalian adalah anak-anak yang kupilih dan kupercaya. Jagalah pelita kalian agar terus menyala, agar selalu terang benderang. Jagalah minyak-minyak itu agar tidak habis dan kering. Sembahlah aku, pujilah aku, naikkan ucapan syukur kepada aku, menyembahku setiap waktu, sehingga minyak itu tidak padam dan habis. Sebab tidak lama lagi anakku aku datang. Aku memberkati kalian sampai masa kesudahan. Urapanku mengalir atas kalian semuanya. Urapanku memenuhi kalian semuanya. Aku memberkati kalian sampai akhir zaman. Akulah Yesus Tuhan. Akulah Allah yang kalian sembah. Aku yang berkuasa di bumi dan